don't have to beat it. Get back here, man! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bareng saya di channel receh ini. Sahabat pecinta film teka-teki, tentu sudah tak asing dong dengan film Escape Room yang sukses di tahun 2019 kemarin. Pasalnya film tersebut berhasil membuat senam jantung bagi penontonnya karena para karakter film tersebut berpacu melawan waktu demi memecahkan berbagai teka-teki yang mematikan. Kesuksesan tersebut disambut baik oleh rumah produksinya dan langsung merilis sequelnya di tahun ini. Bagi yang belum sempat nonton full movie-nya, kini saya hadirkan rangkuman dari film keduanya. Tak perlu bertele-tele, langsung saja kita simak rangkuman film Escape Room Tournament Champions. Film dimulai dengan perjuangan Zui dan teman-temannya dalam memecahkan teka-teki mematikan di film pertamanya. Selanjutnya scene berlatar di tahun 2003, di mana ada seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Claire pulang dari aktivitasnya. Claire masuk ke kamarnya, sedangkan sang ibu menemui suaminya yang bernama Henry yang sedang sibuk di ruang kerja. Namun kehadirannya malah mengganggu suaminya sehingga terjadilah sedikit cekcok. Kemudian wanita itu berenang, sedangkan Claire di kamarnya membuka kotak besar yang berisi barang-barang dan beberapa peralatan. Setelah selesai berenang, kemudian ibunya Claire masuk ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian, pintu ruangan tersebut terkunci. Dia berusaha memanggil suaminya agar menolongnya. Dan ternyata wanita itu masuk ke dalam permainan yang mengharuskan dirinya mencari jawaban agar bisa selamat. Wanita itu melihat sebuah clue di kaca yang berbunyi, "Aku tumbuh dalam tanah, aku menyusut dalam angin, aku tenggelam dalam air, dan aku selamat dalam api." Wanita itu menemukan jawabannya, yaitu batu. Lalu ia mengambilnya dalam wadah yang dipenuhi dengan uap asam klorida. Batu itu berisi magnet untuk membuka pintu. Namun, setelah kurang satu saja kunci yang perlu dibuka, wanita itu tewas duluan terkena hujan asam klorida. Scene selanjutnya berjalan di masa sekarang, di mana terdapat beberapa orang sedang mempersiapkan permainan yang memungkinkan keselamatan pemainnya hanya 4%, yang dipandu oleh Henry. Selanjutnya, Zui dan Ben sedang menunggu keberangkatan pesawat di bandara dengan tujuan Vietnam. Kemudian Henry menemui Claire yang sedang mengerjakan tugas dari ayahnya. Claire dikurung ayahnya di sebuah kamar khusus. Sedikit info saja guys, Claire ini diperankan oleh Isabelle Fuhrman yang pernah berperan sebagai Esther Kuhlman dalam film horor Orphan. Selanjutnya Zui dan Ben bersiap berangkat. Namun, tiba-tiba dia teringat kejadian yang pernah menimpanya dan ia pun mengurungkan rencananya. Kemudian di tempat parkir, Ben berbicara dengan Zui. Dia dipecat dari kerjaannya. Dan dia pun memiliki trauma yang sama seperti apa yang dirasakan Zui. Zui ingin menghentikan Minos, namun naik pesawat saja dia tak berani. Lalu mereka pergi dengan mengendarai mobil, mereka beristirahat di hotel. Pada saat Zui masuk ke toilet, tiba-tiba Zui berteriak, pintu tak dapat dibuka. Lalu saat Ben akan menolongnya, tiba-tiba atap kamar mereka runtuh. Ben berteriak dan langsung bangun dari tidurnya. Ya, rupanya Ben hanya bermimpi. Selanjutnya Ben dan Zui sampai di New York. Mereka menuju sebuah gedung pemerintah yang terbengkalai. Zui langsung masuk ke gedung itu. Di dalam gedung tersebut mereka bertemu seorang pria. Lalu pria tersebut merampas kalung Zui. Zui dan Ben mengejar perampas itu untuk mendapatkan kalungnya kembali. Mereka berlari menuju stasiun kereta. Namun sayang,
Zui dan Ben terjebak dalam kereta saat pintu gerbong tertutup ketika perampas tersebut berhasil keluar dari gerbong. Dan kereta pun berjalan, sehingga Zui harus rela kehilangan kalungnya. Dan mereka berdua terbawa kereta. Ternyata di dalam kereta tidak hanya mereka berdua, ada 4 orang lainnya. Kemudian Zui mendengar sesuatu dari ruang kemudi. Lalu dia menghampirinya. Dia pun kaget karena di sana tidak ada kondektur alias kereta tersebut berjalan sendiri. Tak lama kemudian, gerbong yang mereka tumpangi terlepas dari gerbong lainnya. Kemudian berbelok di persimpangan dan menabrak ujung rel. Mereka berenam pun terpental. Mereka tidak dapat keluar dari kereta karena terkunci. Kemudian salah satu dari mereka menekan tombol mikrofon untuk meminta bantuan. Namun mereka malah mendapat jawaban agar mengawasi barang-barang mereka dan segera melapor ke karyawan MTA jika ada paket mencurigakan. Lalu Ben berasumsi jika Minos telah menemukan mereka, dan mereka semua panik karena harus kembali menjalankan permainan mematikan yang pernah mereka alami dulu. Ya, 4 orang yang bersama Ben dan Zui pernah bermain dalam teka-teki laknat itu. Kemudian salah satu wanita dari mereka melihat sebuah colokan yang terhubung dengan arus listrik menancap di gerbong mereka. Sehingga mereka harus berjuang agar bisa keluar dari gerbong yang dipenuhi arus listrik yang mematikan. Mereka mulai mencari jawaban atas kode-kode yang ada. Lalu mereka menemukan sebuah gagang pintu dan menemukan pintu jebakan yang harus dibuka dengan suatu cara. Selanjutnya mereka berhasil membuka pintu gerbong dengan gagang yang mereka temukan. Akan tetapi, bukan jalan keluar, melainkan mereka harus menemukan 9 token agar bisa membuka pintu jebakan. Mereka pun harus mencari satu persatu token tersebut. Teka-teki ini sangat sulit, kawan. Token pertama, kedua, ditemukan. Semakin banyak token ditemukan, maka arus listrik semakin besar dan mengancam nyawa mereka. Kemudian setelah kurang 3 token lagi, salah satu dari mereka tersambar listrik dan tewas. Mereka harus mencari ketiga token lainnya. Setelah semua token ditemukan, pintu jebakan pun terbuka. Lalu, mereka semua memasuki pintu tersebut. Ternyata itu sebuah lift. Di dalam lift mereka semua berkenalan, di mana di situ ada Ben, Zui, Nate, Brianna, dan Rachel. Kemudian Zui mengatakan, dengan melihat kejadian di kereta itu, artinya semua itu adalah bagian dari teka-teki. Mereka adalah penyintasnya. Jadi, ruangan-ruangannya disesuaikan dengan kecelakaan mereka. Lalu tiba-tiba pintu lift terbuka, dan mereka memasuki sebuah ruangan. Tak lama kemudian, sistem keamanan ruangan tersebut diaktifkan. Kemudian tak sengaja Brianna menginjak ubin yang dapat mengaktifkan laser. Dan hampir saja dia terkena laser-laser tersebut. Brianna dibantu teman-temannya agar bisa berpindah dari ubin jebakan itu. Lalu mereka memiliki waktu 10 menit untuk mencari cara agar bisa keluar sebelum jaringan laser secara menyeluruh diaktifkan. Kemudian Nate menemukan kunci yang terbungkus lollipop. Lalu Zui mencoba membuka loker-loker yang ada di ruangan itu. Sementara itu, teman-teman Zui yang lain juga mencari kunci-kunci lagi dan membuka loker yang lain. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk untuk menemukan PIN yang terdiri dari 4 angka. Ben pun bergegas mencarinya. Lalu Ben membuka loker yang bertuliskan Sonya. Ternyata isinya hanya berlian-berlian tajam dan berjatuhan. Sedangkan Brianna dan Rachel juga menemukan loker yang serupa dan berisi 2 tumpuk uang kertas kosong. Mereka mencoba memecahkan teka-teki itu. Kemudian, saat Rachel menaiki meja, ternyata sinar laser aktif kembali. Lalu Rachel terjatuh dan lasernya kembali mati.
Lalu Zui menemukan 4 kode PIN. Setelah dimasukkan, ternyata membuat jam dinding 3 negara berhenti. Ternyata itu merupakan petunjuk yang sangat rumit. Waktu terus berjalan, sedangkan mereka masih belum menemukan jawaban. Kemudian Ned mencoba melewati ubin-ubin dan menandainya dengan lollipop. Lalu dia menginjak ubin yang membuka pintu loker di sebelah Brianna. Brianna membutuhkan 3 angka untuk membuka kunci kombinasi. Kemudian, Ned mendapatkan petunjuk di lantai yang dia injak. Ben dan Zui pun mencari jawabannya. Sementara itu, waktu tersisa 3 menit. Ned nekat meneruskan melewati ubin tanpa menghiraukan teriakan teman-temannya. Sehingga dia menginjak ubin yang mengaktifkan laser lagi. Dia pun kaget dan terjatuh. Kepalanya terbentur meja, dia pun pingsan. Lalu tiba-tiba kunci kombinasi terbuka dan Brianna mengambil jawabannya. Mereka pun bergegas pergi dan Ben membopong Ned yang pingsan. Waktu pun habis dan mereka berhasil keluar. Kemudian mereka menuju ruangan yang menyerupai goa. Tak lama kemudian tempat itu runtuh. Mereka berlari dan memasuki ruangan yang dibentuk sedemikian rupa seperti pantai. Di tempat itu, Brianna menemukan sebuah kamera Polaroid. Setelah dia mengambil gambar, tiba-tiba warna ruangan itu berubah seperti kenangan. Lalu Brianna menemukan petunjuk dari gambar yang keluar dari kamera, di mana mereka harus mencari sebuah jangkar. Mereka terus mencarinya, lalu menggali pasir dan menemukan jangkar itu. Namun tak lama kemudian, jangkar tersebut kembali tenggelam dalam pasir. Ben yang berusaha mengambilnya juga ikut tenggelam, namun berhasil diselamatkan. Kemudian tiba-tiba Rachel juga tenggelam dan menghilang dalam pasir itu. Ned nekat nyebur di pasir tersebut untuk menolong Rachel. Rachel pun selamat, sedangkan Ned yang hampir selamat harus tenggelam saat tali yang dia pegang terputus. Selanjutnya mereka membuka pintu gubuk dengan jangkar dan memasukinya. Di dalam gubuk itu, mereka menemukan sebuah kulkas yang dikira jalan keluar. Namun mereka masih harus mencari jawaban untuk membuka kulkas itu. Kemudian Zui membuka saklar, tiba-tiba ruangan menjadi seperti malam dan gubuk itu mulai tenggelam. Lalu Zui menaiki mercusuar untuk memeriksanya. Dia melihat sebuah clue yang berarti, "Aku tak bisa melautmu." Ben mencoba mencari jawabannya. Sementara itu, Brianna dan Rachel yang masih di gubuk juga turut serta mencari jawaban. Sampai-sampai tangan Rachel terkena bara kompor. Kemudian Ben mengambil kunci yang berada di mata manekin yang akan tenggelam. Dia memberikannya pada Brianna dan kulkas pun terbuka. Namun ternyata Zui juga menemukan jalan lain yang ada di mercusuar. Ben dan Rachel berlari menuju Zui, sedangkan Brianna yang terkunci di gubuk terpaksa memilih masuk di jalan yang dia temukan. Namun sayang, Ben terjatuh dan tenggelam saat akan naik mercusuar. Akhirnya Zui dan Rachel masuk dalam terowongan yang dia temukan. Kemudian Rachel dan Zui tertuju pada sebuah ruangan. Mereka beristirahat sebentar sambil ngobrol. Rachel berkata pada Zui bahwa dia lahir dengan mikrodelesi dalam satu gennya, sehingga dia tak bisa merasakan sakit fisik. Kemudian mereka mendengar suara kendaraan. Mereka pun bahagia dan menaiki tangga untuk keluar. Setelah berhasil keluar, ternyata di situ ada Brianna. Dan ternyata mereka masih dalam permainan. Di ruangan tersebut terdapat waktu pengatur hujan asam. Saat waktu habis, hujan asam akan turun melelehkan apapun. Mereka harus mencari kunci untuk membuka gembok. Rachel menemukan clue. Saat Brianna menemukan kunci, dia berhasil membuka gerbong sebuah toko.
dan hujan asan turun melelehkan segalanya. Mereka terlindungi oleh teras portable. Lalu, mereka melihat sebuah berita di TV yang ada di dalam toko. Dan itu merupakan sebuah clue. Mereka mencoba mengumpulkan air asam klorida untuk membuka gembok. Setelah mendapatkannya, Rachel menyiramkan pada gembok dan mengangkat telepon berdering yang merupakan salah satu aturan permainan. Kemudian Zui menuju taksi. Saat ia berada di dekat taksi, hujan asam kembali turun. Kemudian tiba-tiba pintu taksi terbuka. Dia pun masuk. Namun saat Brianna dan Rachel akan masuk, pintu taksi itu terkunci dan mereka berdua harus rela terguyur hujan asam yang mematikan. Selanjutnya di tempat Henry bekerja, salah satu anak buahnya mengatakan ada kesalahan dalam saluran transisi. Dan Harry tetap akan melanjutkan permainan apapun yang terjadi. Sementara itu, Zui sudah berada dalam ruangan yang terhubung dengan Claire. Claire memperkenalkan diri pada Zui. Dia mengatakan membutuhkan bantuan Zui dan meminta Zui mengatakan segala petunjuk yang dia temukan. Zui tahu jika semua itu rancangan Claire. Namun Claire mengatakan jika dia terpaksa karena dia dikurung ayahnya, dan jalan keluar dia hanya Zui yang bisa membantu. Lalu Claire menunjukkan Ben yang masih hidup dan berada di sebuah terowongan. Tak lama kemudian, Ben dibawa beberapa orang dan dimasukkan ke dalam ruangan di mana tempat itu yang menewaskan ibu Claire. Untuk kali ini, Claire tak bisa mengeluarkan Ben karena ayah Claire yang memegang kendali tempat itu. Ben mencoba membuka teka-teki. Begitu pula dengan Zui yang harus membantu Claire memecahkan teka-teki yang dibuat ayahnya. Teka-teki yang dihadapi Zui sangat sulit. Namun Claire hanya percaya padanya karena dia wanita jenius. Akhirnya dengan segala cara, Zui dan Claire berhasil menjawab teka-teki itu. Namun setelah Claire berhasil keluar, dia terpergok oleh ayahnya dan langsung mencekiknya. Kemudian Henry ditembak salah satu anak buahnya. Lalu, Claire mendorong ayahnya ke tempat di mana dia dikurung. Kemudian Claire mengajak Zui ke ruang kerja ayahnya untuk membuka ruangan yang menyiksa Ben. Akhirnya hujan asam yang menimpa Ben pun berhenti. Claire mengunci anak buah ayahnya sebelum Claire melaporkan mereka ke polisi. Kemudian Zui pergi menemui Ben yang sudah berhasil ditolong polisi. Lalu Claire menghampiri ayahnya. Dia bercerita pada ayahnya tentang kebenciannya pada sang ibu sampai dia mengakhiri hidup ibunya. Dan dia juga meluapkan amarahnya pada sang ayah. Lalu dia menekan tombol yang telah dia rancang. Dia mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Dan pembersihan dimulai. Permainan pun game over. Terima kasih sahabat karena kalian sudah sudi melihat video saya. Semoga terhibur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.